Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan pada para jamaah semua. Marilah kita mencoba memperbaiki kualitas hidup kita dari waktu ke waktu. Dan jangan pernah kita berhenti untuk berbuat sesuatu untuk perbaikan diri dan perbaikan yang terkait dengan kepentingan kita dan kepentingan banyak orang. Dan niatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali saya jawab pertanyaan dari para jamaah. Untuk apa kita berbuat baik pada orang lain kalau perbuatan baik kita pada orang lain tidak dihargai oleh orang? Saya jawab dengan sederhana. Jangan pernah berbuat baik dengan tujuan untuk mencari pujian orang lain. Itu sikap riya yang perlu kita hindari. Ketika kita ikhlas berbuat sesuatu pada siapapun, yang kita harap itu cuma satu, ridha Allah. Ya, termasuk yang selalu saya sampaikan ya. Mungkin pengajian saya pada pagi hari ini tidak diminati orang atau bahkan tidak disukai orang. Tetapi saya selalu mengatakan, apapun yang kita lakukan, yang semua itu kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, jangan pernah terbersit di dalam pikiran kita untuk mencari pengakuan apalagi pujian dari orang. Disitulah kemudian amal soleh kita bisa menjadi sia-sia di hadapan Allah, karena niat kita tidak tulus, kita tidak ikhlas untuk hanya beramal karena Allah. Jangan terlalu peduli dengan apa kata orang tentang apa yang kita lakukan, kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Dan saya selalu punya cerita tentang bagaimana pengalaman saya ketika saya ingin berbuat baik pada orang, ternyata dipersepsi salah oleh orang. Nah, kalau kita tidak kuatnya, akhirnya kita surut. Kita tidak mau lagi berbuat baik pada orang. Ya, itulah yang menjadi tantangan kita untuk bersabar. Lakukan perbuatan yang terbaik untuk apapun dan siapapun. Dan jangan peduli apa kata orang. Karena betapapun kita ini tidak akan bisa memuaskan semua orang. Yang terpenting bagi kita adalah jangan sampai berniat tidak baik ketika kita melakukan perbuatan apapun untuk siapapun, termasuk pada orang lain. Apalagi ketika kita betul-betul ingin beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah dengan ketulusan hati, sehingga keikhlasan kita itu terbangun, dan insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan, saya jadi ingat ketika ada orang yang berkali-kali mengeluh pada saya. Setelah dia itu lulus dari perguruan tinggi, ijazahnya itu tidak laku. Melamar kemana-mana, di mana-mana selalu ditolak. Saya tanya itu, nah untuk apa Anda melamar? Untuk bekerja. Saya katakan, apakah ketika Anda ingin bekerja, Anda harus meminta pada orang lain untuk mempekerjakan diri Anda? Mungkin nggak Anda berubah untuk berpikir menciptakan pekerjaan itu bisa dipersepsi sebagai sesuatu yang penting oleh orang lain. Kamu ingat nggak, ada orang yang haus tiba-tiba mencari air, tiba-tiba ada penjual air putih yang sekarang sudah dikemas untuk air kemasan, mereknya apa saja itu, air minum ya, yang disebut dengan air mineral. Ternyata air mineral yang dulu tidak laku dijual pada waktu saya masih kecil, sekarang laris.
dibeli oleh orang karena orang butuh. Jadi kita bisa mencukupi kebutuhan orang lain, dan orang lain butuh terhadap kita karena mereka butuh, mereka mau membayar berapapun yang kita minta, karena mereka tahu bahwa tanpa membayar dengan bayaran yang Anda minta, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang Anda butuhkan. Saya pernah satu saat naik Vespa. Nah, ketika naik Vespa itu, rem Vespa itu tiba-tiba rusak. Ketika saya coba untuk saya perbaiki sendiri tidak bisa, dan saya coba untuk masuk ke bengkel motor. Si bengkel motor mengatakan, "Pak, kalau Vespa jangan di sini, Pak. Memang saya bisa, tapi lama. Ada di situ. Kira-kira 200 meter dari sini. Sudah, Bapak ke sana saja." Akhirnya saya harus menuntun Vespa itu kira-kira 200 meter. Begitu sampai di sana, ternyata bengkelnya bagus sekali. Ada apa, Pak? Ini ada kerusakan rem saya di Vespa saya. Oh ya, saya lihat. Oh ya Pak, saya perbaiki sebentar ya. Ternyata nggak sampai 10 menit sudah baik lagi. Kemudian saya tanya, berapa Pak? Nggak usah dibayar Pak, terlalu sederhana. Tidak, saya harus membayar. Ya sudah, seikhlasnya. Saya kasih 20.000, dia diucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Cukup Pak? Udah cukup, udah. Nggak usah dipikir. Ya. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi saya. Ketika kita itu melakukan sesuatu yang dibutuhkan orang, orang akan mau datang ke tempat kita tanpa kita minta. Karena mereka butuh. Termasuk ketika saya itu tiba-tiba diundang oleh salah seorang panitia pengajian untuk memberi pengajian yang isinya itu adalah memotivasi anak-anak yatim untuk menjadi orang yang percaya diri. Nah, saya katakan insya Allah selalu mencari bahan-bahan yang memadai untuk saya pakai sebagai bahan ceramah. Masya Allah, luar biasa respon anak yatim dan pengasuh-pengasuh anak yatim itu. Mereka ucapkan terima kasih dan anak-anak itu merasa termotivasi. Saya katakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu menjadi yatim ketika dia belum lahir. Ketika dia masih kanak-kanak, ibunya meninggal. Ketika masih dalam asuhan kakeknya meninggal. Akhirnya dia diasuh oleh pamannya yang miskin, yang tidak kaya, yang bernama Abu Thalib. Dan dia bisa sukses. Nah, Anda yang sekarang punya kesempatan yang lebih baik dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Anda harusnya lebih sukses daripada Nabi Muhammad SAW. Dan Anda harus mengatakan kepada diri Anda bahwa Anda bisa. Apalagi di samping Anda itu ada pembina-pembina Anda, ada pengasuh-pengasuh Anda, ada orang yang menemani Anda, dan banyak orang yang peduli. Tetapi saya katakan, jangan pernah Anda merengek pada siapapun. Lakukan yang terbaik untuk meraih masa depan. Karena ada satu masa di mana Anda bisa menentukan diri Anda, yaitu masa sekarang. Masa lalu Anda itu sudah tidak ada, masa depan Anda itu belum ada. Sekarang ini Anda harus berbuat sesuatu untuk meraih masa depan. Dalam rangka untuk mendapatkan kesuksesan masa depan Anda harus berbuat sesuatu yang terbaik saat ini. Mau? Wah, mereka mengatakan, insya Allah. Berani, insya Allah. Itulah yang kemudian memotivasi mereka. Nah, inilah yang kemudian dirasa sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Akhirnya apa? Saya menjadi orang yang sering diundang oleh lembaga yang mengurusi anak yatim itu untuk banyak berbicara. Padahal saya bukan ahli tentang masalah itu. Apalagi ketika kita diminta untuk motivasi orang, saya katakan pada orang, saya ini bukan motivator. Tapi orang membutuhkan saya karena ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada mereka. Karena mereka butuhkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingat sebuah cerita pada suatu hari. Dikatakan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri itu ternyata tidak memiliki apapun untuk sarapan. Jadi sarapan paginya itu tidak akan bisa dilakukan karena nggak punya sesuatu untuk dimakan. Nah, kemudian istrinya meminta kepada Abu Sa'id Al-Khudri agar datang kepada Rasulullah SAW.
Dan sudah umum diketahui siapapun yang datang dan meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pasti memberikannya. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang yang berbeda. Dia punya sikap iffah. Dia seorang al-afif. Ia menolaknya. Sampai suatu ketika ia begitu terpaksa datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, sesampainya di kediaman Nabi Muhammad SAW, beliau sedang memberi wajangan. Ternyata Nabi Muhammad SAW sedang memberikan khutbah, tausiah, wajangan. Nah, dia mendengar betul apa kata Rasulullah. Siapa merasa cukup, Allah mencukupkannya. Siapa memelihara diri dari meminta-minta, Allah pun memeliharanya. Nah, mendengar nasihat Nabi itu, Abu Sa'id Al-Khudri pun kemudian mengurungkan niatnya untuk meminta pada Nabi Muhammad SAW dan kembali pulang ke rumahnya. Nah, ini pelajaran yang berharga. Nah, bagaimana orang itu harus punya sikap iffah, tidak mau meminta-minta, dan itu sikap yang bagus. Nah, beberapa pelajaran yang berharga dari kisah ini memang bisa kita petik. Yang pertama, Abu Sa'id Al-Khudri seperti pada umumnya sahabat, memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, para sahabat itu orang-orang yang patuh terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menawar, tetapi selalu taat dan patuh. Kalau dalam bahasa sekarang selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Dan mereka ingat apa yang mereka baca dari Al-Quran. Surat Al-Hasyr ayat 7. Di dalam ayat itu ada kalimat wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasul bagimu, tinggalkanlah. Jadi karena dia itu betul-betul yakin apa yang dikatakan Rasulullah itu benar, apapun yang diperintahkan Rasulullah itu selalu mereka kerjakan. Apa yang diberikan Rasulullah diterima, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah dia tinggalkan. Ini pelajaran yang pertama. Sehingga apapun yang dinasihatkan Rasulullah, agar kita merasa cukup dengan sikap qanaah kita dan melihara diri untuk tidak meminta-minta. Nasihat ini kemudian mengakibatkan Abu Sa'id Al-Khudri urung untuk meminta bantuan Nabi untuk minta sarapan. Yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri itu berusaha menjaga dan memelihara diri dari sikap minta-minta. Karena yang demikian itu termasuk perbuatan yang kurang baik. Kalau dalam bahasa akhlak disebut akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, meskipun mendapat kesulitan, ternyata para sahabat itu pantang untuk minta-minta, apalagi mengemis. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 273, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi sefakir apapun para sahabat Rasulullah itu pantang untuk mengemis. Luar biasa ini. Dan ini sikap iffah. Orang yang disebut afif itu orang yang tidak mau dermis dalam bahasa Jawa. Yang ketiga, jalan untuk mendapatkan rezeki itu adalah bekerja dan berupaya untuk mendapatkannya, bukan meminta-minta. Sehingga sejak mendengar nasihat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Abu Sa'id Al-Khudri itu tidak pernah lagi berpikir untuk meminta-minta, tetapi bekerja, berusaha seoptimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan maisha dari pekerjaannya. Seperti yang diakui sendiri oleh Abu Sa'id Al-Khudri
dalam kisah ini bahwa dengan usaha dan kerja keras ia dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Bahkan ia tergolong orang yang paling kaya di antara sahabat Ansor karena dia adalah pekerja keras dan dengan cerdas dia melakukan pekerjaannya sehingga tuntaslah semua pekerjaan yang dia lakukan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah dia selalu bekerja dengan ikhlas karena Allah. Nah, para sahabat saya itu pernah menasihati saya, pekerjaan itu menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan dengan cinta. Cintailah pekerjaanmu, maka pekerjaanmu pun akan memberikan sesuatu yang terbaik untukmu. Nasihat yang baik, motivasi yang baik buat saya. Saya pernah disesali oleh orang karena saya memilih jadi guru. Sekarang namanya dosen. Padahal ada peluang bagi saya untuk berbisnis. Saya katakan dunia bisnis itu memang baik, tetapi saya tidak punya bakat yang bagus untuk melakukannya. Saya lebih senang untuk berbuat baik menjadi guru. Karena dengan menjadi guru saya bisa berbagi kepada banyak orang. Mudah-mudahan dengan menjadi guru itu Allah ridho. Akhirnya saya menetapkan jadi guru. Sebuah profesi yang waktu itu menjadi profesi yang tidak disukai banyak orang. Apalagi saya menjadi guru di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah dan sekaligus diminta oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang waktu itu masih kecil untuk mengajar dengan gaji yang tidak mungkin saya gunakan untuk bekal hidup saya setiap hari. Saya harus bekerja lagi secara serabutan untuk mendapatkan maisha yang cukup. Sehingga ketika saya ditanya oleh orang banyak, saya bergurau. Sekarang jadi apa Mas Muhsin? Saya jawab PNS. Pegawai negeri ya? Enggak. Apa? PNS itu singkatan. Singkatan dari apa? Pencari nafkah serabutan. Pencari nafkah serabutan. Jadi apapun yang bisa saya lakukan untuk bekerja, saya kerjakan. Dan alhamdulillah, saya pernah menjadi editor di sebuah penerbitan. Saya pernah menjadi penulis. Saya pernah menjadi wartawan freelance. Saya pernah berjualan dengan jualan-jualan yang ya sederhana tetapi menghasilkan. Saya pernah menjadi tukang ketik. Dan saya pernah menjadi guru ngaji privat. Dan pada saatnya, alhamdulillah, semua saya jalani dengan senang hati. Dan disitulah saya mendapatkan rahmat dari Allah. Dan saya yakin itu bagian dari kebaikan Allah yang diberikan kepada saya karena saya ingin betul-betul bekerja ikhlas karena Allah. Semua saya lakukan dengan cinta saya terhadap pekerjaan saya dan insya Allah semua saya lakukan dengan harapan mendapatkan ridha dari Allah. Dan begitulah semua mengalir. Kerja itu menjadi penting karena ia merupakan indikator keberadaan manusia. Tanpa kerja manusia sama dengan tidak ada. Wujuduhu ka'adami. Kerja juga penting karena ia menjadi satu-satunya jalan agar manusia bisa mengaktualisasikan bakat-bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kalau kita punya bakat dan kemampuan, jangan dipendam. Kembangkan potensi diri kita untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik sehingga apapun yang kita hasilkan itu memberi manfaat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bagi orang lain. Dan insya Allah kita pun juga akan mendapatkan kemanfaatan di akhirat kalau semua itu kita kerjakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan saya katakan, kerja itu penting karena hanya dengan bekerja kita dapat membebaskan diri dari ketergantungan kita secara ekonomi, misalnya dengan pihak-pihak lain. Kita tidak lagi mengemis pada orang lain. Lebih lanjut saya katakan, kerja menjadi lebih penting lagi karena dengan bekerja kita bisa memperbanyak investasi kebaikan untuk bagian hidup kita sendiri di dunia dan akhirat dan juga untuk orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah membaca dan merenungkan hasil bacaan saya terhadap Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 110. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Ini firman Allah yang oleh Allah difirmankan agar Nabi Muhammad SAW itu menyatakan bahwa dirinya itu manusia biasa seperti kita semua ini. Tetapi beliau mendapatkan wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi yang penting bersikap tauhid. Jangan ada syirik di antara kita. Dan syirik itu berbahaya.
Jangan menduakan Allah dengan cara apapun. Bertuhanlah kepada Allah dengan lurus. Artinya, bagaimana kita bersikap tauhid di dalam hidup kita? Kita hanya bergantung kepada Allah, kita hanya beribadah kepada Allah, dan gantungkan semua kepada Allah. Insya Allah, semua akan baik-baik saja pada diri kita, karena Allah akan mendengar doa-doa kita, dan upaya kita untuk mendapatkan hal yang terbaik dari Allah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belajar dari pengalaman Abu Sa'id Al-Khudri ini, kita sungguhnya tidak boleh membantu orang-orang miskin yang hanya dengan membagikan uang semata-mata, tanpa ada kemungkinan kita memotivasi diri mereka untuk mau bekerja. Itu tindakan yang kurang mulia. Meskipun kadang-kadang kita juga harus membantu kalau memang pada saat-saat mereka itu sudah pada posisi kepepet dalam bahasa Jawa, terpaksa. Ya kalau ada orang lapar ya kasih makan lah. Kalau sudah kerja nanti bisa mati kelaparan. Dan bahkan itu yang sering saya coba untuk saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya. Bantulah orang yang memang perlu kita bantu. Bahkan pada saat-saat yang kritis, kita harus cepat membantu mereka untuk membagikan apapun yang bisa kita bagi agar mereka terberdayakan dengan bantuan kita. Nah, tentu saja kalau yang lebih baik jangan hanya menyantuni, tapi bagaimana kita memberdayakan mereka yang miskin agar mereka bisa bangkit menjadi orang-orang yang mau berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, sehingga mereka akan menjadi orang yang lebih mandiri ketika mereka bekerja. Nah, cara seperti ini ada cara yang mendidik. Nah, sementara kalau kita sering bagi-bagi uang dengan bagian-bagian yang sekarang ini ada istilah bantuan langsung tunai PLT dan yang lain-lain, itu sebenarnya kurang mendidik. Cara seperti ini saya katakan tidak mendidik dan juga tidak melahirkan produktivitas apa-apa pada orang miskin, karena orang akan tergantung pada bantuan-bantuan seperti itu dan tidak mau bekerja dengan baik karena mereka cukup menggantungkan pada apapun yang diberikan oleh orang. Yang terbaik adalah bagaimana kita membantu mereka agar mereka bisa membantu diri mereka sendiri dengan filosofi help people for the help himself. Bagaimana kita menolong orang agar orang lain itu bisa menolong diri mereka. Tolonglah orang lain agar mereka bisa menolong orang lain. Jadi ini cara kita yang terbaik. Caranya mereka kita bantu agar bisa mengenali potensi-potensi diri mereka dan bisa mengaktualisasikan sebaik mungkin, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri, baik secara material maupun spiritual. Inilah sesungguhnya etos dan peran moral yang disampaikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu bekerjalah dan jangan pernah minta-minta. Inilah yang selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita juga punya semangat untuk seperti itu. Belajarlah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Mau bekerja dan jangan pernah mau meminta-minta. Jadilah orang yang mengenali potensi diri kita untuk kita kembangkan menjadi sesuatu yang produktif untuk bisa melahirkan karya-karya yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita di dunia dan akhirat, tapi juga bisa beri manfaat untuk banyak orang. Jadilah diri yang selalu ingin bekerja keras dan cintailah pekerjaan kita dengan cinta kita pada pekerjaan kita dan bekerja dengan ikhlas karena Allah. Insya Allah kita akan menikmati pekerjaan kita dan Allah pun akan mencintai diri kita. Karena cinta Allah pada diri kita, Allah akan memberikan jalan yang lapang agar diri kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar, dan pada saatnya akan mendapatkan rezeki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.